Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran. Semoga kembali fitri dan amal ibadah selama Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu ya. Nah, aku baru update lagi terkait masalah pemakaman di TPU DKI. Untuk season kali ini pembahasannya mengenai syarat pemakaman yang wajib dan yang bisa ditunda gitu ya. Nah, untuk kedepannya insya Allah setiap hari saya akan update mengenai berita-berita lainnya. Kalau memang ada request, ada yang mau ditanya mengenai alur dan persyaratan yang lainnya, atau ada mungkin hal-hal yang mau ditanyakan, boleh komen di video ini. Nah, jadi untuk syarat wajibnya ya ada 3 item. Yang pertama adalah KTP almarhum, yang kedua surat medis pastinya untuk menyatakan benar meninggal dan memang siap untuk dimakamkan gitu ya. Nah, terus yang ketiga, jika memang ditumpang, disiapkan tumpangannya, surat IPTM, izin penggunaan tanah makam, surat per 3 tahun yang memang dimiliki oleh ahli waris yang dipegang perpanjangannya itu lampiran untuk dasar dari tumpang. Terus bagaimana jika memang tumpangannya itu hilang? Penggantinya adalah surat kehilangan dari kepolisian yang memang dilampirkan untuk dasar penggalian kami di pemakaman tumpang, seperti itu ya. Nah, terus jangan lupa juga nih bawa materai. Sekarang tuh udah pakai materai yang 10.000, jadi yang 6.000 kesampingkan dulu ya, pakainya yang materai 10.000. Biasanya kalau pemakaman kita gunakan 3. Nah, 3 itu untuk apa aja? Untuk persetujuan tumpang, untuk pernyataan ahli waris bahwa bersedia pihak keluarga dilakukan penggalian petak makam tersebut, dan yang ketiga itu surat persetujuan larangan bangunan makam. Jadi untuk kedepannya bahwa pemakaman TPU DKI Jakarta tidak menggunakan keramik, marmer atau jenis apapun yang ada di bangunan makam, hanya boleh nisan dan rumput saja. Nisannya juga sesuai dengan standar pemerintah, yang keramik kombinasi granit, kombinasi marmer ya sama granit pokoknya. Itu biasanya di tiap-tiap TPU ada contohnya. Terus kalau misalnya mau perbaikan makam bagaimana, nanti bisa dibahas di video selanjutnya. Nah, untuk video ini fokus di syarat ya, sambil santai sambil kita bahas satu-satu untuk persyaratannya. Nah, biasanya orang pemakaman menginformasikan syarat yang harus disiapkan untuk sebelum pengisian formulir atau melanjutkan ke penggalian pemakaman. Yang pertama adalah KTP almarhum udah pasti, karena untuk registrasi siapa nama almarhum, untuk dikonfirmasikan ke bagian Pamdal atau security di depan pintu gerbang pemakaman agar sinkron ketika ada ambulan yang masuk diarahkan di petak lubangnya sesuai dengan yang dilampirkan data penguburannya gitu. Jadi supaya tidak salah menunjukkan lokasi, siapa dimakamkan di petak berapa, di blok blat berapa gitu ya. Nah, ketika sudah didaftarkan melalui administrasi petugas adminnya di kantor, nah biasanya estimasi waktunya penggalian itu kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, 2 jam itu setelah pengisian formulir, setelah serah terima, setelah persetujuan, itu 2 jam durasinya ya. 2 jam itu ngapain aja sih di lapangan? Nah, 2 jam itu penggalian lubang makam, kan ada teknik tersendiri ya, kayak misalnya mapak supaya tidak longsor, supaya lubangnya jejek gitu ya, jadi biar bagus gitu, biar sesuai tingginya, panjangnya gitu ya, dalamnya. Nah, itu kan ada teknik khususnya dan itu bisa memakan waktu 1 jam lebih. Nah,
Terus terkait tenda, itu 2 jam sudah sama pemasangan tenda. Terus kalau memang ada lansia, disiapkan kursi juga untuk lansia. Jadi butuhnya berapa? Misalnya satu pemakaman biasanya standar pemerintah satu tenda ukuran 4x4 dan itu free gratis, dan kursi untuk lansia biasanya 5, karena memang kalau banyak kursi lipat ya yang kita pakai untuk ditata. Kalau banyak kursi yang kita gunakan takutnya merusak petak-petak makam di sekitarnya. Jadi kita pakainya nggak terlalu banyak, cukup 5. Kalau memang ada tambahan tinggal dikonfirmasikan ke tim gali atau ke petugas security yang memang standby di sekitar area gitu ya. Nah, itu untuk durasi penggalian kurang lebih 2 jam. Terus kesiapan masalah biaya bagaimana? Begini, kalau ditumpang itu masa berlakunya ngikut masa berlaku yang lama. Jadi selama masa berlaku yang lama itu aktif, maka tidak ada pembiayaan apapun untuk registrasinya. Nah, mungkin nanti ketika pemasukan nama baru ya, nama baru itu biasanya kena 25% dari retribusi yang tercantum di surat, disesuaikan sama harga sesuai retribusi yang tercantum dari blok. Misalnya AA1 itu bloknya Rp 100.000, AA2 80.000, A1 60, A2 40.000. Nah, itu 25%-nya kalau tumpang. Jadi kalau AA1 25.000, AA2 20.000, A1 15.000, A2 10.000, hanya itu aja. Jadi tidak ada biaya apapun. Terus gimana tim galinya, dibayar nggak? Banyak kan yang tanya kayak gitu. Itu tidak ada pembiayaan, tidak ada pembayaran apapun untuk tim gali. Jadi semuanya free gratis. Teknisnya kebijakan dari keluarga, jika memang ingin sodako, mau memberikan apresiasi atas kerjanya, atas kinerjanya, udah membantu pihak keluarganya menguburkan dengan baik, itu lain cerita. Karena memang semua tidak ada biaya. Teknisnya itu sodako, itu keikhlasan dari ahli waris. Jika memang ingin memberikan kepada tim gali, ya itu monggo silahkan, itu sodakohnya keluarga, rezekinya tim gali, ya monggo aja silahkan. Yang jelas tidak dibudget, tidak dipatok harganya, itu keikhlasan murni dari pihak keluarga, seperti itu. Nah, terus terkait masalah surat, kalau surat itu kan setelah daftar itu kan ada jeda waktu kurang lebih sekitar 30 hari dari pemakaman. Nah, 30 hari itu dikasih biasanya poin-poin item-item yang harus dilengkapi, kurang lebih sekitar ada 8 item. Item-itemnya itu nanti di copy-copy, kalau sudah lengkap baru diberikan surat pengantar gitu ya. Nah, itemnya tuh apa saja? Ada 8. Yang pertama udah pasti fotokopi KTP almarhum, yang kedua fotokopi KTP ahli waris. Nah, ahli waris kan misalnya dia punya anak banyak atau punya pewaris banyak lah ya, tetap yang dilampirkan salah satu aja yang mau jadi di surat, karena KTP yang terlampir yang akan jadi di surat untuk selanjutnya. Nah, terus yang ketiga pengantar RT RW. Nah, ini pengantar RT RW banyak yang tanya, itu RT RW-nya sesuai domisili KTP atau sesuai dengan tanggal kematiannya almarhum, tempat kematiannya almarhum maksudnya, maaf. Nah, itu tergantung dari bagaimana mau disiapkannya. Dari domisili tempat tinggal almarhum boleh, dari tempat kematian almarhum boleh. Jadi seenaknya aja RT-nya yang mana yang mau dilampirkan. Tapi kalau memang mau dipakai biar nggak bolak-balik, saran saya pakai pengantar RT RW sesuai domisili KTP almarhum, karena nanti akte kematiannya itu akan dilampirkan surat keterangan RT RW sebagai data pendukung penerbitan akte kematian atas nama almarhum tersebut. Jadi biar nggak 2 kali kerja, untuk TPU diserahkan kopiannya, aslinya untuk akte kematiannya gitu ya. Nah, terus setelah pengantar RT RW ada lagi kartu keluarga almarhum yang masih ada nama almarhumnya. Jadi sebelum diserahkan ke kelurahan, kalau bisa difotokopi terlebih dahulu. Nah, ada item lain, tumpangannya udah pasti kalau ditumpang. Jadi surat perpanjangan ya, surat perpanjangan per 3 tahun yang tumpangan itu yang dilampirkan kopiannya. Kalau memang belum perpanjang, masa berlakunya habis, segera perpanjang. Kalau memang sudah aktif, hanya dilampirkan saja di kopi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Terus ada lagi item yang lain, nanti
tertera kok ada lembarannya, kayak misalnya harus nyiapin materai dan sebagainya gitu ya. Itu biasanya 8 item tersebut ya. Nanti kalau sudah disiapkan, dibawa ke TPU kembali, mungkin jedanya berapa hari. Kalau sudah siap barangkali 1 minggu dari pemakaman, serahkan aja. Nah baru nanti setelah siap, dapatlah surat pengantar dari TPU. Nah surat pengantar tersebut yang dibawa untuk ke PTSP Kelurahan penerbitan surat baru. Maka nama dari jenazah baru itu masuk di surat yang lama. Jadi di surat lama tertera nama almarhum lama dan nama almarhum yang baru, seperti itu gitu ya. Nah itu sedikit gambaran tentang pemakaman tumpang di DKI. Pemakaman non tumpang atau pemakaman Nasrani atau pemakaman kerangka atau pindah kerangka atau pemakaman anggota tubuh barangkali ada amputasian dan sebagainya, mungkin akan saya bahas di channel berikutnya, di hari berikutnya. Maka itu update terus, semoga informasinya bermanfaat, update terus, jangan lupa share barangkali bermanfaat, komen supaya saya tahu pembahasan berikutnya mau apa, mau yang gimana. Dukung channel saya jika memang bermanfaat untuk orang banyak. Semoga berkah semuanya. Amin. Terima kasih untuk waktunya sudah mendengarkan informasi dari saya. Insya Allah yang selanjutnya saya juga akan memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.